Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah masuk ke sesi puncak di mana kita akan mendengarkan sharing dari seorang mantan caddy golf yang ikonik juga di 3i Networks ya. 9 tahun bekerja di caddy golf dengan berbagai kesulitan dan tantangannya, tetapi kini sudah mengalami satu perubahan 180 derajat istilahnya ya. Ini mirip seperti kisah Cinderella di film-film Disney, teman-teman ya. Dan pembicara kita berasal dari Kota Bogor dan mendapatkan banyak trip, salah satunya adalah trip Korea gratis tahun 2018. Bergabung di 3i Network pada Agustus 2015 dan saat ini sudah mencapai posisi Platinum Agency. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ada rumah yang dicapai melalui bisnis ini. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita panggil Ibu Jenny atau Ibu Yeni Suryani, panggilannya adalah Ibu Jenny. Selamat malam Ibu Jenny. Oke, malam Pak Frans. Oke, selalu semangat kalau Ibu tampil dan selalu rame. Yes. Ya. Luar biasa ya ngelihat top leader pada malam ini gitu, perempuan tapi mental pejuangnya itu luar biasa. Udah mantap pokoknya, luar biasa buat Mbak Eksi, luar biasa buat Ambu. Terima kasih untuk ngisi ya di acara Jumat malam ini, sangat menginspirasi buat kita semua. Ya. Saya buka dulu ya Pak Frans ya. Silakan Bu Jenny. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny. Saya sekarang udah jadi ibu rumah tangga ya. Udah ibu rumah tangga aja, sudah tidak bekerja karena kalau kemarin saya masih berjuang di lapangan golf saya sebagai caddy. Tapi setelah bergabung di 3i, saya bisa lebih enjoy dalam arti pekerjaan rumahnya tuh nggak ditinggalin gitu. Nah tadi memang saya ingin sedikit, kalau mungkin banyak udah ada beberapa yang tahu lah awal saya bergabung gitu ya, dan saya hari ini tidak untuk membahas itu gitu. Saya ingin bercerita tentang kami perempuan gitu Pak Frans, karena banyak banget gitu orang-orang yang setelah kalau misalnya kita presentasi gitu ya, ketika kita prospek itu mengeluarkan jurus-jurus alasan-alasan gitu. Untuk sukses, kok orang mau sukses ditanya mau sukses iya, orang ditanya mau berubah iya, tapi kalau dikasih peluang kok kayak mikir-mikir gitu kan. Itu yang yang saya juga bingung, terus kamu ini mau apa gitu kan, karena buat saya itu untuk mendapatkan sebuah peluang itu tidak semua orang bisa gitu loh. Nah kan sayang banget gitu kalau udah di presentasi 3i tapi kemudian menolak, itu pasti orang ada alasan gitu ya kenapa mereka menolak gitu. Sedangkan kalau yang namanya kita mau bekerja, setiap orang pasti mau kerja, setiap orang mau berbisnis pasti gitu. Cuma pasti mereka keluar uang gitu. Mereka akan keluar uang, mau kerja, mau bisnis pasti mereka keluar uang. Nah, kami di sini menawarkan bagaimana Anda berbisnis, tapi uang yang Anda keluarkan justru ditabung. Ini hal yang luar biasa dari 3i, gitu Pak Frans. Maka kadang saya suka mikir ini apa ya ruginya gitu. Ruginya join di 3i ini apa ya? Saya sampai join saya kan dari 2015, saya sudah selesai menabung di 3i, alhamdulillah. 2020 saya sudah selesai 5 tahun. Saya bingung aja gitu, karena saya tidak merasa mengeluarkan uang gitu. Saya tidak merasa mengeluarkan uang, malah saya tabungan saya numpuk, penghasilan dapat tiap bulan, join 3i modal 50.000, tabungan numpuk, terus punya penghasilan ya kan. Tahu-tahu bisa beli rumah, beli mobil. Kan luar biasa itu Pak Pran. Dan menurut saya, bagi saya seorang wanita yang saya sudah di kepala 3 ya, kira-kira saya cari di mana ya? Kalau misalnya saya punya pekerjaan, ada nggak ya yang berani gaji saya 40-50 juta tiap bulan? Aduh, udah gitu kerjanya ngopi-ngopi, ketemu orang, silaturahmi gitu. Nggak ada beban gitu. Maka saya heran kalau teman-teman yang mungkin hari ini setiap orang memang beda proses gitu ya, beda suksesnya gitu. Cuma yang saya bingung adalah kami perempuan hari ini menunjukkan bahwa kalau ditanya waktu gitu, emang bisa ya perempuan jalanin bisnis? Bisnisnya seperti apa dulu sebetulnya? Dilihatnya bisnis seperti apa dulu gitu. Nah, kami ketika bangun tidur, selain kita mengurus diri sendiri, kami pun harus mengurus keluarga.
kami mengurus rumah tangga, kami harus masak, harus beres-beres. Apalagi rekan-rekan saya yang masih bekerja ya, mereka harus berangkat kerja gitu, mereka harus melatih aerobik. Tapi kenapa bisa menjalankan bisnis ini? Karena kami memiliki waktu yang sama, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu itu? Karena waktu saya bekerja di KD pun, saya berjuang bangun jam 3 pagi, pulangnya saya ya kerjakan bisnis gitu. Terus kalau libur ya saya lebih giat, lebih pagi. Nah, apa yang saya rasakan adalah perjuangannya itu. Perjuangannya itu ternyata buat teman-teman yang mungkin hari ini gitu ya, yang hari ini, aduh kok saya udah prospek kok belum closing gitu. Anda nggak usah lihat hasil Anda gitu. Anda berjuang aja dulu. Jadi saya selalu bilang pada diri saya, gak usah Jen, gak usah pikirin. Kamu mau jauhnya, kamu mau capeknya kita. Bahkan ini kita bertengkar dengan mental diri sendiri gitu, sama diri kita. Aduh kayaknya bisa nggak sih, cocok nggak sih? Kok kayaknya nggak bisa ya, kayak gitu ya. Itu kita berperang gitu dengan hati kita seperti itu. Tapi yang saya pahami adalah bahwa buat saya mau sukses. Saya mau merubah hidup. Dan saya waktu itu kan belum punya apa-apa ya Bapak Ibu. Saya kemana-mana juga naik angsa Bapak Ibu, naik angkut gitu ya, angkutan umum gitu. Saya rumah ngontrak, tapi yang saya tanya adalah mau seberapa lama, mau seberapa bertahan. Kan ketika saya susah juga saya harus bertahan hidup Bapak Ibu gitu. Artinya ketika saya jalankan bisnis ini, kenapa saya harus takut gitu loh? Karena hidup saya juga udah perih gitu ibaratnya. Lalu saya tanya lagi sama diri saya, Jen, kamu yakin dengan bisnis 3i? Kita lihat dulu Bapak Ibu kendaraannya. Kendaraan 3i ini udah luar biasa Bapak Ibu. Udah kalau saya bilang bisnis yang memang tidak perlu Anda pertanyakan. Karena waktu itu memang wajar Anda bertanya itu wajar. Tapi buat saya kalau terlalu banyak menganalisa juga kapan Anda bisa membuktikan bahwa bisnis ini benar atau tidak. Karena kalaupun banyak orang, oh ini 3i bener loh, itu kan kata orang. Tapi bagaimana Anda bisa meyakini bahwa bisnis ini benar atau tidak? Ya Anda harus buktikan gitu. Maka saya waktu itu walaupun saya melihat di Google gitu ya, kita sekarang kan dunianya udah pasti searching, wah ini CHR penipuan dan lain-lain. Oh ya, really gitu kan, bener nggak sih gitu ini penipuan? Tapi ketika saya kerjakan, ini saya bingung nipunya di mana gitu. Nah itulah dia teman-teman. Maka yang harus Anda ketahui adalah bukan katanya, tapi Anda harus menjadi bagian dari buktinya. Jadi ketika saya join di sini ya saya buktikan gitu. Susahnya ngajak orang seperti apa? Karena buat apa? Buat bekal. Buat bekal ketika suatu saat nanti saya bakal punya tim besar. Saya nggak mungkin teman-teman bakal punya tim besar gitu. Kalau saya tidak melewati itu, maka saya, wah kenapa saya ditolak? Wah kenapa ya jaringan misalnya seperti, oh kenapa leader saya tidak ada? Itu adalah sebuah ilmu buat saya, sebuah pembelajaran. Maka malam ini saya tuh pengen sharing betapa ketika saya jalankan bisnis ini bukan untuk hanya menunjukkan sebuah hasil dari perjuangan saya gitu, tapi saya melalui proses gitu. Proses yang saya selalu berpikir gini, di mana-mana juga pasti berjuang. Dimanapun, mau Anda dimanapun, Anda di pekerjaan Anda dimanapun, bahkan bangun tidur aja ada perjuangan, ya bener gak? Kita harus melewati rasa ngantuk dan lain-lain. Dan saya cuma mikir gini, lalu berjuang di 3i apa sih Jen? Sebenarnya berjuang di 3i itu kalau boleh simple gitu ya, saya simpelkan, ini kan kita hanya cerita aja ke orang gitu. Siapa orangnya? Ya teman dekat. Temannya siapa? Ya cari gitu. Teman kita kan banyak, entah itu teman kerja, teman di Facebook, sahabat, saudara, sepupu, orang tua, adik, kakak, banyak banget. Dan kita nggak perlu semua orang itu join gitu. Yang kita hanya butuhkan adalah kita sebenarnya butuh 3 saja. 3 tapi sama-sama berkomitmen sama kita. Nah, maka saya pikir gini, saya cuma modal cerita doang loh teman-teman, ngomong aja gitu daripada kita ngobrol juga kan biasanya kan harus ada pembicaraan ya. Ya udah saya bahas 3i, udah tahu 3i belum gitu kan? Apaan tuh 3i? Ya saya cerita. Apakah saya mikir hasil? Tidak. Yang penting saya informasi dulu. Ketika akhirnya mereka bertanya, ya kan baru deh kita sharing-sharing gitu kan. Wajar orang tidak tidak bergabung sekaligus. Karena apa? Karena mungkin penyampaian kita, cara presentasi kita yang masih belum dipahami mereka, mungkin juga cara follow up, kita lupa follow up ya kan,
atau mungkin juga bagaimana kita memberikan closingnya gitu. Maksudnya ada orang yang tidak butuh loh sama 3i, ada. Saya nggak butuh, oh berarti dia emang nggak butuh sama 3i. Tapi bagaimana kita mengclosingkan, artinya kita harus sampaikan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi waktu itu saya jujur, saya tidak melihat hasil, saya cuma melakukan aja. Maka proses itu menjadikan saya bisa presentasi, bisa prospek gitu kan. Terus sekalinya saya ditolak gitu ya, nggak apa-apa, ditolak sekali sakit hati, wajar manusia. Tapi ditolak 2 kali, oh wajar. Lama-lama kan kesel tuh, lama-lama kan ditolak mulu. Akhirnya di situ saya harus belajar. Apa sih yang harus saya telaah? Jadi saya introspeksi diri. Kenapa ya? Oh ternyata kemarin saya presentasi malam-malam. Oh ternyata ganggu waktu. Oh ternyata lagi begini. Akhirnya saya introspeksi semuanya. Makanya teman-teman jangan pernah berpikir bahwa teman-teman berjuang lalu teman-teman pengen langsung dapat hasil. Tidak gitu. Karena memang Tuhan sedang menguji kita gitu. Gimana kalau bisnisnya kamu nih ditolak terus? Apakah kamu mau ingat terus sama impian kamu bahwa kamu mau sukses gitu? Karena kalau impian kita gampang diraih, Bapak Ibu ya, kalau gampang diraih orang sukses banyak gitu. Orang sukses banyak dan mungkin saya tidak tahu ya bagaimana kalau seandainya semua orang begitu dengan mudahnya mereka mencapai sebuah kesuksesan tanpa merasakan dulu perjuangan gitu, tanpa merasakan yang namanya ya sebuah pengorbanan waktu, tenaga dan lain-lain gitu ya. Buat saya penolakan, kegagalan gitu ya, ataupun jaringan kita yang menghilang atau upline kita yang menghilang itu adalah bagian dari proses kesuksesan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau sukses, ya Anda harus terima. Karena kenapa? Karena penolakan itu adalah bagiannya gitu. Bagian dari kesuksesan itu sendiri. Nanti kalau teman-teman udah sukses ya, Jenny jujur, Jenny masih posisi platinum ya, belum crown. Tapi akan menjadi crown. Jenny yakinkan itu. Jenny yakin Jenny pasti crown. Jenny ya, ibaratnya platinum aja, itu udah luar biasa. Bayangin. 1 hari dibayar 1 sampai 2 juta setiap hari gitu. Kalau dikalkulasiin dibagi hari gitu kan. Ini kerja di mana gitu. Sedangkan pekerjaan saya itu apa yang dikatakan seorang Robert Kiyosaki. Semakin kita bekerja keras wajar kita makin dibayar mahal. Tapi ketika saya bergabung di 3i, bekerjanya saya ini berjuangnya itu di awal aja. Di sini ketika saya justru tidak ngapa-ngapain, saya justru dibayar mahal. Itulah kenapa saya berjuang di bisnis ini. Kami perempuan gitu. Yang tadi saya bilang punya tugas, punya waktu ya kan, punya kesibukan, tapi bisa jalanin ini karena sederhana. Kita nggak banyak mikir, kita cuma modal cerita, penolakan adalah bagian dari sebuah kesuksesan kita. Kalau kita nggak ngerti ya tinggal tanya, tinggal konsultasi. Kalaupun ada tantangan ya kita belajar, seperti itu aja. Dan bahkan jujur teman-teman, 5 tahun ini saya cuma berpikir gini, terakhir kemarin, seminggu kemarin saya flashback. Ya Tuhan, apa sih yang menjadikan saya begitu konsisten, begitu komitmen di 3i? Sedangkan ini teman-teman ya, ketika posisi saya aja nih, sudah posisi platinum ini, masih ada bisnis lain yang mengajak saya gitu. Ayo Jen, ikut ini, ikut itu, pokoknya kamu bakal lebih hebat, lebih dahsyat gitu ya. Tapi kenapa saya tidak pernah mau gitu ya, bukan saya munafik teman-teman ya, tapi saya cuma melihat gini, saya berjuang di 3i itu bukan dari apa-apa, saya dari nol, lalu kemudian saya bangun tim saya sampai sekarang besar. Saya memiliki orang-orang yang luar biasa. Aduh, kalau ingat tim, saya sayang mereka. Pokoknya saya tidak akan pernah ninggalin tim saya. Tidak peduli apapun di mata saya, ada yang, oh udah kamu jadi orang nomor sekian. Tidak, karena saya bergabung di bisnis ini hebat, bukan karena saya sendiri. Saya bersama tim. Upline saya, ya ada Pak Gusmik, ada Pak Handra, ada Pak Denis, ada Pak Budiaji, mereka yang selalu support saya, mengajarkan saya. Dan tentunya orang-orang yang luar biasa. Ada tim saya, ya Ambu, Mbak Eksi, dan lain-lain, teman-teman saya ya dari Semarang, terus Sukabumi, Bogor Barat, Kota Bogor, pokoknya Sulawesi banyak ya. Dan keluarga yang begitu mensupport saya, ada suami saya, anak saya itu luar biasa kasih support. Tapi seminggu kemarin, saya seperti, seperti flashback.
Jen, apalagi nih yang harus kamu lakukan? Karena saya berada di zona nyaman, Bapak Ibu. Hari ini saya berada di zona nyaman. Bayangin di saat pandemi orang PSBB, dirumahkan, orang bingung, wah nggak dapat penghasilan, nggak kerja, dan lain-lain. Tapi kok saya biasa-biasa aja gitu. Akhirnya karena saya biasa kesana kesini, akhirnya PSBB ini bikin saya apa ya dibilangnya ya aduh pusing dah di rumah mulu gitu kan, karena saya tipikal orang yang nggak bisa diem gitu, saya harus ke tim. Nah akhirnya kemarin umur 65 tahun saya ke rumah, beliau udah tua banget gitu ya, maksudnya ketika saya datang dia cuma tanya, ya gimana keadaan saya, kesehatan saya, dan lain-lain gitu. Tapi yang saya bikin menangis adalah ketika orang tua saya kan ngewarung ya Bapak Ibu. Pas saya pamit pulang, pukul 8 malam, ibu saya tuh masih buka warung gitu. Itu jam 8 malam masih buka warung untuk ibu-ibu, nenek ya udah nenek gitu usia 65. Ya Allah, dalam hati saya gini, Umi untuk apa lagi sih gitu ya, Umi kerja, maksudnya Umi udah cukup lah, udah saatnya istirahat gitu. Tapi kok Umi masih gitu berjuang dalam hati, pokok Umi sehat, saya nggak mau ngelarang Umi untuk berjualan ya, karena mungkin kalau dia diem pun nggak enak gitu kayak saya gitu. Pas saya pamit Umi saya pulang gitu ya. Terus di tengah jalan itu saya langsung nangis Bapak Ibu. Saya nangis, saya nggak tahu apa. Saya hanya teringat ya tuh ini kenapa nggak ngejar impiannya gitu. Karena mereka tidak, kamu harus lihat orang tua kamu yang masih berjuang gitu. Kamu harus melihat anak-anak kamu gitu. Ya saya pribadi ya, saya akan sangat menyesal menjadi anak, menjadi istri, kalau saya tidak berguna buat mereka. Jadi sepulang dari sana saya merasa ya Tuhan, saya harus sampaikan ini ke tim, harus jadi orang yang bermanfaat, mumpung umur masih ada, lakukan yang terbaik, lakukan yang spektakuler buat mereka. Penolakan ini tidak masalah Bapak Ibu, yang penting kebahagiaan buat keluarga kita. Orang tua saja masih mau berjuang buat kita, apa kabarnya saya? Disitulah Bapak Ibu saya ingat banget gitu. Oh ya Tuhan, saya akan lebih semangat lagi mengejar impian saya. Saya harus bantu orang-orang, ya saudara saya, teman saya harus lebih bermanfaat. Mungkin hari ini buat saya cukup Bapak Ibu, lebih dari cukup. 40 juta tiap bulan kurang apa Bapak Ibu. Tapi apa yang saya lihat? Saya melihat orang lain. Saya melihat orang lain betapa mereka harus berubah hidupnya. Maka itulah saya tidak pernah menyerah untuk menyampaikan informasi. Mau aku masih ditolak, tidak peduli, saya masih ditolak, tapi saya tidak peduli. Saya terus Bapak Ibu, karena saya percaya bagi mereka yang melihat sebuah peluang pasti akan bergabung. Pokoknya Bapak Ibu, lakukan yang terbaik buat keluarga. Jadi Anda jangan pernah nyerah, jangan pernah menganggap diri Anda kecil Bapak Ibu. Kita dilahirkan spektakuler. Lakukan perjuangan kita lebih spektakuler. Saya mewakili kaum perempuan, tapi saya bisa Bapak Ibu. Saya yakin saya akan menginspirasi banyak ibu-ibu, dan saya akan sangat mensupport wanita dimanapun untuk sukses di bisnis ini. Buat apa? Bukan untuk menyaingi laki-laki Bapak Ibu, tapi kami tahu bahwa impian itu mahal. Kasihan suami saya kalau dia kerja sendiri. Kasihan Bapak Ibu, saya nggak mau. Ngapain saya berdiam diri di rumah, tidak bisa apa-apa, lebih baik saya menjadi produktif. Itulah Bapak Ibu, kenapa akhirnya saya melihat 3i ini adalah sebuah kesempatan yang selalu disampaikan Pak Kuancen. 3i adalah sebuah kesempatan, hal itulah yang selalu ada di benak saya. Kesempatan ini yang tidak akan pernah saya sia-siakan. Kesempatan ini akan saya pegang, dan saya tidak akan pernah mundur di 3i. Walau bagaimanapun, lagi COVID, lagi apa, badai akan selalu ada. Tidak ada COVID pun masalah masih ada. Buat saya sekarang udah ada 3i Live Channel, sangat ngebantu tim saya dimanapun, yang nggak ketemu saya sama sekali. Yang dari Medan, yang di Sulawesi nggak pernah ketemu saya. Tapi dengan 3i Live Channel, ini bisa membantu, memberikan sharing motivasi buat teman-teman. Pokoknya saya berharap
Buat teman-teman yang hari ini menonton, katakan sama diri teman-teman, katakan, tanya sama diri teman-teman, apa yang sudah Anda lakukan buat keluarga Anda? Apa teman-teman? Apa yang udah Anda berikan? Jangan bilang, oh ya aku sudah begini. Tidak Bapak Ibu. Kita masih belum melakukan apa-apa Bapak Ibu. Maka lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau kita bertujuan untuk memberikan yang terbaik buat orang lain, saya percaya Tuhan yang akan membantu Anda. Tuhan Bapak Ibu. Maka saya melihat di bisnis ini, saya bakal sukses Bapak Ibu. Saya bakal sukses, saya bakal berhasil. Dan bukan saya aja, beserta tim saya. Dan saya tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah meninggalkan tim saya. Walau bagaimanapun, apapun, saya tidak akan pernah mundur. Saya akan maju terus bersama tim saya, orang-orang yang mau berjuang bersama Tri-Eye. Karena Tri-Eye adalah sebuah kesempatan, Bapak Ibu. Pokoknya, buat teman-teman, saya kangen kalian, saya kangen ketemu teman-teman. Saya pengen Anda terus berada di Tri-Eye. Percaya sama saya. Karena apa? Karena Tri-Eye sudah banyak membuktikan hasil investasi saya di Tri-Eye sekarang sudah kebukti setelah berjalan 5 tahun selesai menabung. Orang bertanya gimana aja hasilnya, terbukti NAB kita sekarang makin naik di angka 3.350 itu naik terus gitu. Alhamdulillah buat saya yang sudah menyelesaikan naik lagi padahal saya sudah tidak nabung lagi gitu Bapak Ibu. Itu berkah dari investasi. Kalau saya meninggal pun ada asuransinya. Belum lagi penghasilan saya yang akan diwariskan untuk keluarga saya. Ya Allah, pokoknya apa yang saya kerjakan semoga bermanfaat buat orang-orang yang saya cintai. Amin. Ya Allah. Begitu juga teman-teman. Pokoknya jangan pernah menyerah. Apalagi cuma gara-gara penolakan. Pak Frans. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Karena saya ngelihat tim saya luar biasa Pak Frans. Saya rindu mereka. Saya ngerinduin tim saya gitu. Jadi saya nggak mau mereka saya pengen menunjukkan ke mereka bahwa ini mak kamu aja masih ada di Tri-Eye dan masih berdiri, masih mau memperjuangkan kesuksesan siapa ya, kesuksesan teman-teman gitu. Kalau dibilang saya udah alhamdulillah udah punya rumah, udah punya kendaraan, penghasilan setiap bulan sudah ada, sudah sangat alhamdulillah. Tapi saya ingin melihat tim saya lebih banyak lagi gitu. Saya lebih bangga ketika tim saya membeli rumah, tim saya membeli kendaraan, itu yang masih saya tunggu dari tim saya. Maka saya akan menunggu itu dan saya akan melihat itu. Saya akan melihat itu, melihat orang-orang yang benar-benar berjuang di Tri-Eye. Maka dia akan membuktikan apa yang kami para leader rasakan. Mereka akan merasakan juga, Pak. Ya, Bu Jenny, saya lihat banyak di antara kita nih yang partisipan ya, ini semuanya larut nih sama ceritanya Bu. Tapi memang apa yang disampaikan Bu Jenny itu benar banget ya. Kita seringkali terjebak dengan zona nyaman dan kita perlu lihat lagi alasan di balik kenapa kita berjuang seperti Bu Jenny tadi bilang ya. Untuk keluarga kita, untuk orang tua, untuk pasangan, ya, dan kita harus bisa keluar dari zona nyaman itu dan melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita belum galak untuk melakukan. Terima kasih banyak Bu Jenny sudah mengingatkan malam hari ini, sudah berbagi perasaan dengan kita semua dan itu sangat menginspirasi, itu sangat memotivasi dan saya juga melihat bagaimana respon dari teman-teman di chat room ya, di live chat itu luar biasa dan semoga apa yang Bu Jenny sudah sampaikan malam hari ini kembali berkali lipat ya, karena Bu Jenny sudah berbagi hal yang positif dengan tulus, tentu saja akan kembali berkali lipat untuk Bu Jenny juga. Saya yakin dan percaya kita semua juga pasti akan meraih sukses bersama di Tri-Eye Networks. Mungkin ada closing statement sedikit lagi yang mau disampaikan Bu Jenny sebelum kita tutup acara ini, Bu Jenny. Semua orang yang gabung di Tri-Eye itu pasti impiannya sama gitu. Mereka ingin hidupnya jauh lebih baik, mereka ingin sukses spektakuler. Teman-teman, ini hanya ingin mengingatkan aja gitu ya. Untuk sukses itu pasti ada sebuah perjuangan. Tapi ingat, perjuangan itu hasilnya akan manis buat Anda. Dan bagaimana supaya Anda sukses? Jadi cuma nitip satu aja. Trust, teman-teman. Trust. Ikuti
ikuti apa yang leader sampaikan. Kata leader home prospek, ada BOP yang ngarah. Kalau ada Zoom, nonton jam 2, jam 7, hari Kamis, jam 2, hari Sabtu kita belajar jam 2, hari Senin belajar jam 7, ikutin aja. Jadi kalau Anda mau sukses, ikutin aja, terus aja. Kalau Anda jauh dari pertemuan, hilang dari pertemuan, maka rohnya Anda akan hilang. Nyawanya Anda itu akan hilang. Udah digempur permasalahan keluarga, pribadi, terus belum lagi prospekkan, ngebangun bisnis ini. Anda jauh dari pertemuan, maka Anda akan hilang, Bapak Ibu. Jadi cuma nitip satu, ketika Anda mulai ngedown gitu ya, ketika Anda mulai, aduh, udah nggak semangat lagi, udah deh nggak mau lagi jalanin. Anda ingat, pokoknya pesan Jenny, Anda trust sama leader, Anda langsung konsultasi sama upline, Anda langsung belajar di Zoom. Saya tuh kalau lihat Zoom senang banget, karena apa? Walaupun saya cuma ngeliatin, tapi saya dapat ilmu dari mereka. Akhirnya semangat saya nambah. Apalagi kalau ketemu BOP lagi, ketemu lagi training, wah itu nambah luar biasa. Tapi manusia itu tidak boleh beralasan untuk kesuksesan. 3i Live Channel salah satu tempat buat kita, kesempatan buat kita teman-teman, buat kita saling sharing, saling belajar, dapat income, cuma dengerin di rumah itu luar biasa. Pokoknya buat teman-teman, saya tidak memberikan sebuah motivasi, tapi saya memberikan pembelajaran. Anda harus trust sama upline Anda, apapun, tapi upline yang harus on system, harus dalam tracknya 3i, yang memang panutan buat Anda. Dengarkan apa kata mereka, ikuti arahan mereka, karena itulah yang mengantarkan kesuksesan saya di bisnis ini. Saya trust sama upline saya. Terima kasih untuk Pak Budi Haji. Luar biasa. Ya, seorang top leader, penghasilan besar tapi humble. Ada juga Pak Denis yang tidak pernah berhenti mengajarkan saya. Pak Handra, tidak akan pernah saya lupakan. Ada Pak Gusmi. Dan juga tim saya. Mereka lah yang mendorong kita sukses di bisnis ini. Begitupun dengan upline Anda dan tim Anda. Itu aja, Pak Frans. Dari saya, pokoknya semoga bermanfaat sharing saya malam ini. Teman-teman sehat terus. Semoga apa yang kita doakan ya menjadi doa kita. Kita perkuat impiannya, Bapak Ibu. Kita pengen punya rumah. Kita pikir impian kita, ya Allah, saya pengen punya rumah. Biar hutangnya dilunaskan. Biar yang belum punya mobil, beli mobil. Pengen umroh, membahagiakan keluarga kita. Itu kita bermimpi seperti itu, Bapak Ibu, dan perkuat impiannya. Setelah Anda perkuat, maka lakukan, Bapak Ibu, lakukan tugas-tugas kita di 3i, ya prospek, ya home meeting, ya ikut Zoom dan lain-lain. Dan jangan lupa doa, Bapak Ibu, doa sama Tuhan agar kita dikuatkan, dan kita bagian dari orang yang akan membuktikan di bisnis 3i ini. Oke, itu saja. Saya pasti percaya Anda bakal kron ketika Anda lalui prosesnya.